Yang berbahagia, yuk kita belajar mengenai asesmen diagnostik. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat asesmen diagnostik. Nah, sudah siapkah semuanya? Mengapa kita harus mempelajari asesmen diagnostik? Yang pertama, kita harus memahami apa sih tujuan dari asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif serta asesmen diagnostik kognitif itu bedanya apa? Terus bagaimana membuatnya? Tujuan dari asesmen diagnostik. Mendiagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Mari kita lihat yang kognitifnya dulu. Adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui di rumah, isi keluarga siswa, mengetahui latar belakang siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, dan yang adalah mengidentifikasi capaian kompetensi rata. Tentu saja memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan ataupun pengayaan kepada siswa yang kompetensinya di atas ataupun di bawah rata-rata. Kalau remedial di bawah rata-rata, kalau pengayaan di atas rata-rata. Kita lanjutkan tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan. Yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakannya adalah yang pertama kita buat persiapannya dulu, kemudian pelaksanaannya dan tindak lanjut. Tipsnya, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Diharapkan guru mampu memiliki keterampilan dan bertanya dan membuat pertanyaan yang penting, karena ini akan mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya adalah tentang contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Yang kedua, siapkan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian kalau yang siapkan ini, yang disiapkan ini, kita ke sini. Buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti ini. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Contoh kegiatannya ini, meminta siswa mengekspresikan perasaannya ketika belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nih, bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis, bisa juga dengan menggambar. Cukup mudah bukan? Bagaimana sih strategi tanya jawab? Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ini yang pertama, saat siswa menjawab pertanyaan. Yang pertama, berikan penguatan. Yang kedua, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, yang pertama, guru harus langsung menjawab pertanyaan siswa. Kenapa? Ya karena untuk penguatan juga ya. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Yang selanjutnya adalah saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Yang kedua, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir, menunggu beberapa saat. Jawabannya akan seperti apa? Ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjutnya bagaimana? Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi. 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita mengupas tuntas mengenai asesmen diagnostik kognitif.
Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir, setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, diagnostis dan tindak lanjut. Penting bagi guru. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk apa? Menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Bukan untuk mengejar target kurikulum. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Bagaimana contoh penerapannya atau contoh kegiatannya? Nah, ini di sini. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Nah, note-nya di sini adalah berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Selanjutnya adalah contoh perencanaan soal tindak lanjut. Ya, asesmen awal matematika kelas 3 SD ini contohnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dites. Menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Soalnya kita lihat. Perhatikan gambar di samping ini. Ini lihat, ini penggaris, ini adalah pensilnya. Panjang pensil adalah beberapa sentimeter. Kita tarik garisnya. A10, B7, C3. Nah, mudah bukan? Ini sangat mudah sekali, ya. Mengapa kita buat seperti ini? Dan kemudian mengapa juga kemudian anak juga disuruh menjelaskan mengapa jawabannya itu alasannya apa. Jadi menjawab, misalkan ini jawabannya 10, kenapa alasannya menjawab 10? Nah, dari sini kita akan memperoleh bahwa seorang anak itu akan memiliki logical kritik ya, atau pemahaman tentang logical thinking. Waduh, sampai kepleset-pleset ini bisa lama ngomongnya. Ini adalah dari jawaban ini. Misalkan jawabannya A, berarti paham utuh. Jawabannya B, berarti paham sebagian. Jawabannya C, tidak paham sama sekali. Nah, skornya bagaimana? Gini, skornya jawaban A, B, C, A paham utuh, B paham sebagian, C tidak paham. Nah, paham utuh itu adalah pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Tapi kalau paham sebagian memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Yang C tidak paham, ya. Nah, mudah bukan? Selamat, Anda telah belajar tentang penjelasan tentang asesmen diagnostik. Silahkan melaksanakan tantangan berikutnya. Salam guru hebat Indonesia, salam guru bahagia Indonesia. Selamat ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya dengan Bu Salamah.